Jadi sampai di sini penggambaran kita sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke pembebanan. Untuk pembebanan seperti biasa, kita masuk ke menu Define, Load Patterns. Kita lihat beban-beban yang akan kita masukkan. Kalau kita lihat soalnya, beban yang akan kita masukkan itu ada 5. Yang pertama beban mati sendiri, kemudian beban mati tambahan atau superdit, kemudian beban lajur, beban truk, dan beban pejalan kaki. Itu 5 jenis beban yang akan kita masukkan. Jadi kita kembali ke SAP, kita masukkan semuanya. Beban mati ya, saya ubah namanya sini jadi beban mati. Beban mati sendiri. Kita modify. Kemudian yang kedua adalah beban mati tambahan. Saya lebih sukanya pakai nama beban superdit. Oke, kemudian untuk tipenya, di sini tidak ada superdit, tapi sebenarnya ada. Kita klik more. Nah, ada superdit. Self wave-nya 0. Kita add new load patterns. Kemudian beban lajur ya, tadi tipenya adalah live 0 sama add new load patterns. Kemudian beban truk, tipenya live sama self wave-nya 0, add new load patterns. Dan yang terakhir adalah beban pejalan kaki, tipenya live pastinya dan self wave-nya adalah 0. Kita add new load patterns. Berarti ada 5 jenis beban yang kita masukkan. Oke, kita keluar jika sudah. Kemudian kita masuk lagi di define load cases. Load case kita pastikan saja bahwa load case name-nya itu sudah masuk semua 5 tambah modal, dan tipenya adalah linear static. Begitu saja. Kalau sudah betul, kita keluar dengan OK. Kemudian kita masuk lagi ke define load combination. Belum ada kombinasi, kita klik add new combo. Kita lihat kombinasi yang dipakai. Ada 4 kombinasi. Yang pertama layan 1, yaitu adalah 1 ms berat mati sendiri, tambah 1 ma beban superdit, tambah 1 TP beban pejalan kaki, dan 1 TD beban lajur. Bedanya layan 1 dengan layan 2, dia pakai di bagian akhir. Kalau ini adalah beban lajur, kalau layan 2 adalah beban truk. Oke. Jadi kita kembali ke SAP, kita masukkan kombinasi beban tersebut. Kita namakan saja layan 1 beban lajur. Berarti yang pertama adalah beban dit ya. Kemudian skala faktornya adalah 1, kita add. Kemudian beban superdit, skala faktornya adalah 1, kita add. Kemudian beban lajur, skala faktornya adalah 1, kita add. Dan yang terakhir adalah beban pejalan kaki, skala faktornya adalah 1, kita add. Sudah masuk semua 4. Kalau sudah betul, kita klik OK. Sudah masuk kombinasi pertama. Nah, karena kombinasi kedua itu hampir mirip dengan kombinasi pertama, kita bisa klik kombinasi pertama dan kita klik add copy of combo. Jadi kita tidak perlu lagi banyak-banyak mengubah. Kita ubah saja namanya jadi layan 2 beban truk ya. Bedanya tadi kombinasi pertama dengan kombinasi kedua, kalau kombinasi pertama itu tidak ada beban lajur, jadi kita delete, dan yang ada adalah beban truk. Jadi kita beban truk, kemudian skala faktornya adalah 1, kita add. Selebihnya sama. Kalau sudah betul, kita klik OK. 2 kombinasi sudah masuk. Kita lihat kombinasi 3 dan 4. Nah, untuk kombinasi 3, 4 itu namanya kuat 1 dan kuat 2. Kombinasinya adalah 1,1 ms, 1,4 ma, 1,8 tp, dan 1,8 td. Untuk keterangannya bisa dilihat di sebelah kanan ini.
Diingat ya kombinasinya. Kita add new combo karena banyak yang berbeda. Kita namakan kuat 1 beban lajur. Tadi untuk beban mati itu skala faktornya adalah 1,1. Kita add. Untuk super dit 1,4 ya. Kita add. Kemudian pejalan kaki adalah 1,8. Dan beban lajur adalah 1,8 juga. Sudah masuk 4, kita klik OK. Sudah 3 kombinasi. Kombinasi keempat mirip dengan kombinasi ketiga. Jadi kita klik kombinasi ketiga dan add copy of combo. Kita masukkan, jadikan ini namanya kuat 2 beban truk. Di kombinasi keempat ini atau kuat 2, kita tahu bahwa beban lajur itu tidak ada. Jadi kita delete dan yang ada adalah beban truk dengan skala faktor 1,8. Kita add. Kalau yang lain sudah betul semua, kita klik OK. 4 kombinasi sudah masuk. Berarti define load combination sudah selesai. Kita klik OK untuk keluar. Kita sudah mendefinisikan semua beban. Sekarang kita akan menerapkan beban-beban tersebut. Namun supaya kita mudah menerapkan beban-beban tersebut ke dalam jembatan, kita mesti melakukan yang namanya grouping. Bagaimana itu? Bisa disimak. Misalnya ya, saya ubah dulu ini view-nya jadi XY set sama dengan 0. Ini set sama dengan 6, jadi saya turun di set sama dengan 0. Nah, di set sama dengan 0 ini ada beberapa bagian. Contohnya ada bottom short, ada cross girder, dan ada lantai. Kita mau kelompokkan mereka masing-masing supaya dalam pemberian bebannya itu lebih mudah. Pertama, saya mau pilih dulu yang plat lantai ya. Jadi saya pilih plat lantai. Ada 8 area. Kita masuk ke menu assign. Kemudian assign to group. Kita klik. Di sini belum ada, jadi kita mesti define dulu, define groups. Kita add new group. Misalnya kita namakan lantai ya. Jadi ini adalah grup lantai. Kita klik OK. Lantai sudah ada. Kita define semua saja sekaligus. Lantai misalnya yang lain lagi adalah bottom short. Klik OK. Kemudian misalnya cross girder. Klik OK lagi. Kemudian misalnya top short. Klik OK. Selanjutnya adalah ikatan angin. Kita klik OK. Lanjut adalah diagonal. Kita klik OK. Dan yang terakhir adalah titik buhul. Kita klik OK. Berarti semua ada 8 ya. Dengan all. Kalau semua sudah kita definisikan, kita bisa klik OK untuk keluar. Tadi kita pilih lantai. Sekarang kita akan masukkan lantai yang kita pilih itu ke dalam grup lantai. Kita pilih lantai, kemudian kita apply, kemudian kita OK. Gunanya apa? Jadi seperti ini. Ketika kita select, kemudian select group, atau kita bisa klik Ctrl G. Ketika kita pilih lantai, maka otomatis yang akan terseleksi adalah lantainya. Jadi kita tidak perlu lama-lama mengklik satu-satu, apalagi kalau misalnya ada ratusan ataupun puluhan lantai. Oke, kita lakukan langkah yang sama untuk yang lain. Lantai sudah, kita beralih ke cross girder. Misalnya kita pilih semua cross girdernya. Jadi kalau kita memilih, jangan pilih lantai lagi. Ada 9 frame untuk cross girder. Sama, kita ke menu assign to group. Kita pilih grupnya adalah cross girder. Kita apply, kita OK.
Kita lakukan langkah yang sama untuk bottom chord. Ini bottom chord namanya. Karena kita ada di lantai set sama dengan 0 atau lantai dasar, kita pilih yang termasuk bottom chord. Jangan pilih lantainya ya. Ada 16 frame yang diseleksi. Sama menu assign, assign to group, bottom chord, apply, OK. Selanjutnya kita pilih untuk titik buhulnya. Kita klik titik-titik buhulnya. Berarti ada 18 poin yang diseleksi. Ke menu assign, assign to group, kita pilih titik buhul, apply, OK. Di bagian lantai dasar sudah semua. Kita pindah ke bagian yang lain, misalnya di bagian atas. Kita naik, ini set sama dengan 0, kita move up. Sekarang set sama dengan 6. Kita pilih misalnya ikatan angin. Supaya cepat kita pilih saja langsung semua ini. Berarti ada 30 frame yang diseleksi plus 7 poin. Kita masuk ke assign, assign to group, ikatan angin. Kita apply, kita OK. Langkah yang sama kita pilih untuk top chord. Untuk top chord ada 14 frame yang diseleksi. Kita masuk ke menu assign, assign to group, top chord, apply, OK. Oke, apakah sudah semua? Masih ada satu ya, yaitu diagonal. Kita ubah view-nya supaya lebih mudah kita pilih untuk diagonal. Kita jadikan X-set. Nah, kita pilih diagonalnya sekarang. Kita sudah pilih diagonal untuk sisi 1, kita pindah ke sisi yang lain. Kita pilih lagi. Berarti totalnya adalah 32 frame yang diseleksi. Sama ke menu assign, assign to group, kita pilih diagonal. Kita apply, kita OK. Berarti semuanya sudah kita grupkan atau kelompokkan. Untuk pastikan apakah ini sudah betul atau tidak, kita bisa ke menu select, kemudian select lagi, select by group, atau bisa langsung saja kita tindis Ctrl G. Kita coba klik. Misalnya saya mau pilih yang ikatan angin. Saya select. Nah, otomatis ada 30 frame yang diseleksi. Ini bisa kita juga deselect atau kita batalkan selectnya. Kalau misalnya titik buhul, kita select. Nah, ada 18 poin yang diseleksi. Jadi seperti itu ya, supaya lebih mudah dalam menseleksi atau mengelompokkan. Ini gunanya kalau ada ratusan frame. Tadi kita sudah grup-grupkan atau kelompok-kelompokkan. Sekarang kita mulai masukkan bebannya.